Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikfian Mahmud dari Prodi Informatika B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dalam industri film. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan film, yang kedua teknologi komunikasi film, yang ketiga jenis-jenis film, yang keempat perkembangan film di Indonesia, yang kelima perkembangan animasi di Indonesia. Yang pertama, mengenal dan memahami film. Film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dengan membayar berlangsung di Grand Cave yang ada di Paris, Prancis pada 28 Desember 1895. Hal ini sekaligus menandai lahirnya film dan bioskop di dunia. Meskipun usaha untuk membuat citra bergerak atau film ini sendiri sudah dimulai jauh sebelum tahun 1895, bahkan sejak tahun 130 Masehi. Namun dunia internasional mengakui bahwa peristiwa di Grand Cave inilah yang menandai lahirnya film pertama di dunia. Pelopor film yang pertama yaitu Lumiere Lewis sejak tahun 1864 sampai 1948, dan Augusti 1862 sampai 1954. Yang kedua yaitu Thomas Alva Edison di New York pada 23 April 1896. Dan yang terakhir adalah Max dan Emil Skladanowski di Berlin pada 1 November 1895. Kemudian film dan bioskop ini terselenggara pula di yang pertama Inggris pada Februari 1896, yang kedua Uni Soviet pada Mei 1896, yang ketiga Jepang pada tahun 1896 sampai 1897, yang keempat Korea pada tahun 1903, yang kelima yaitu Italia 1905. Perubahan dalam industri perfilman jelas nampak pada teknologi yang digunakan. Jika pada awalnya film berupa gambar hitam putih, bisu, dan sangat cepat, kemudian berkembang hingga sesuai dengan sistem penglihatan mata kita, berwarna dan dengan segala macam efek-efeknya yang membuat film lebih dramatis dan terlihat lebih nyata. Film tidak hanya dapat dinikmati di bioskop dan televisi, namun juga dengan kehadiran VCD dan DVD Blu-ray. Film dapat dinikmati pula di rumah dengan kualitas gambar yang baik, tata suara yang rapi, dan diistilahkan dengan home theater. Dengan perkembangan internet, film juga dapat disaksikan lewat jaringan superhighway. Bagi Amerika Serikat, meski film-film yang diproduksi berlatar belakang budaya sana, namun film-film tersebut merupakan leading ekspor yang memberikan keuntungan cukup besar. Menurut Jack Valenti, kekuatan unik yang dimiliki film adalah: 1. Sebagai hasil produksi sekelompok orang yang berpengaruh terhadap hasil film. Kedua, film mempunyai aliran-aliran yang menggambarkan segmentasi dari audiensnya, seperti drama, komedi, horor, fiksi ilmiah, action, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi komunikasi film. Film yang ditemukan pada akhir abad ke-19 dan terus berkembang hingga hari ini
merupakan perkembangan lebih jauh dari teknologi fotografi. Perkembangan penting sejarah fotografi telah terjadi di tahun 1826 ketika Joseph Nexport Nipsey dari Prancis membuat campuran dengan perak untuk membuat gambar pada sebuah lempengan timah yang tebal. Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan Amerika Serikat, penemu lampu listrik dan fonograf atau piringan hitam. Pada tahun 1887, Edison tertarik membuat alat untuk merekam dan memproduksi gambar. Edison tidak sendirian, dia dibantu George Eastman. Eastman pada tahun 1884 menemukan pita film atau seluloid yang terbuat dari plastik tembus pandang pada tahun 1891. Eastman dibantu Hannibal Godwin memperkenalkan satu roll film yang dapat dimasukkan ke dalam kamera pada siang hari. Alat yang dirancang dan dibuat oleh Thomas Alva Edison itu disebut kinetoskop, yang terbentuk kotak berlubang untuk menyaksikan atau mengintip suatu pertunjukan. Lumiere bersaudara kemudian merancang peralatan baru yang mengkombinasikan kamera, alat memproses film, dan proyektor menjadi satu. Lumiere bersaudara menyebut peralatan baru untuk kinetoskop itu dengan sinematografi. Peralatan sinematograf ini kemudian dipatenkan pada tahun 1895. Pada peralatan sinematograf ini terdapat mekanisme gerakan yang tersendat atau intermittent movement yang menyebabkan setiap frame dari film diputar akan berhenti sesaat dan kemudian disinari lampu proyektor. Di masa awal penemuannya, peralatan sinematograf tersebut telah digunakan untuk merekam adegan-adegan yang singkat, misalnya adegan kereta api yang masuk ke stasiun, adegan anak-anak yang bermain di pantai, di taman, dan sebagainya. Sejak ditemukan, perjalanan film terus mengalami perkembangan besar bersamaan dengan perkembangan atau kemajuan-kemajuan teknologi pendukungnya. Pada awalnya hanya dikenal film hitam putih dan tanpa suara atau dikenal dengan sebutan film bisu. Masa film bisu berakhir pada tahun 1920-an setelah ditemukannya film bersuara. Film bersuara pertama diproduksi tahun 1927 dengan judul Jazz Singer dan diputar pertama kali untuk umum pada 6 Oktober 1927 di New York, Amerika Serikat. Kemudian menyusul ditemukannya film berwarna di tahun 1930-an. Ini contoh film bisu, yaitu The Gold Rush yang diperankan oleh Charlie Chaplin. Dan ini film bersuara Jazz Singer. Yang ketiga, jenis-jenis film. Jenis film dibagi menjadi dua, yaitu film cerita atau fiksi dan film non cerita atau non fiksi. Film fiksi
atau film cerita merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Film non-fiksi atau film non-cerita adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya. Yang keempat, perkembangan film di Indonesia. Film di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia atau Jakarta. Pada masa itu, film disebut Gambar Hidup. Pertunjukan film pertama digelar di Tanah Abang, sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Pertunjukan pertama ini kurang sukses karena harga karcisnya dianggap terlalu mahal, sehingga pada 1 Januari 1901 harga karcis dikurangi hingga 75% untuk merangsang minat penonton. Oke, kita lanjut. Film cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 yang diimpor dari Amerika, dan film-film impor ini berubah judul ke dalam bahasa Melayu. Film cerita impor ini cukup laku di Indonesia. Jumlah penonton dan bioskop pun meningkat. Daya tarik tontonan baru ini ternyata mengagumkan. Film lokal pertama kali diproduksi pada tahun 1926, namun masih film cerita yang bisu. Memang agak terlambat, karena pada tahun tersebut di belahan dunia yang lain, film-film bersuara sudah mulai diproduksi. Yang pertama dari NV Java Film Company yang memproduksi film Lutung Kasarung. Yang kedua juga sama dari NV Java Film Company yang memproduksi film Eulis Aji. Yang ketiga Halimun Film Bandung yang memproduksi film Lili Van Java. Yang keempat Central Java Film dari Semarang yang memproduksi film Setangan Berlumur Darah. Untuk lebih mempopulerkan film Indonesia, Jamaluddin Malik mendorong adanya Festival Film Indonesia atau FFI yang pertama pada tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April 1955. Setelah sebelumnya pada 30 Agustus 1954 terbentuk PPFI atau Persatuan Perusahaan Film Indonesia. Film Jam Malam karya Usmar Ismail tampil sebagai film terbaik dalam festival ini. Film ini sekaligus terpilih mewakili Indonesia dalam Festival Film Asia II di Singapura. Film ini dianggap karya terbaik Usmar Ismail, sebuah film yang menyampaikan kritik sosial yang sangat tajam mengenai para bekas pejuang setelah kemerdekaan. Film Jam Malam karya Usmar Ismail. Iskandar. Ini dia. Iskandar. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ini hanya satu kewajiban saja. Pemuda-pemuda yang kembali dari perjuangan ini harus kita bantu. Kalau tidak, mereka bisa sesat ke jalan yang salah. Oh, Iskandar bakal saudara punya mantu ya? Ya, begitulah. Dia, baiklah. Sampai ketemu. Kalau di awal munculnya bioskop, satu bioskop memiliki beberapa kelas penonton. Tahun 80-an ini bioskopnya yang menjadi berkelas-kelas. CinemaScope kemudian lebih dikenal sebagai Bioskop 21. Dengan kehadiran Bioskop 21, film-film lokal mulai tergeser peredarannya di bioskop-bioskop kecil dan bioskop-bioskop pinggiran. Apalagi dengan tema film yang cenderung monoton dan cenderung dibuat hanya untuk mengejar keuntungan saja, tanpa mempertimbangkan mutu film tersebut.
Pertengahan 90-an, film-film nasional yang tengah menghadapi krisis ekonomi harus bersaing keras dengan maraknya sinetron di televisi swasta, apalagi dengan kehadiran Laserdisc, VCD, dan DVD yang makin memudahkan masyarakat untuk menikmati film impor. Namun di sisi lain, kehadiran kamera-kamera digital berdampak positif juga dalam dunia film Indonesia. Mulailah terbangun komunitas film-film independen, film-film yang dibuat di luar aturan baku yang ada. Film-film mulai diproduksi dengan spirit militan. Meskipun banyak film yang kelihatan amatir, namun terdapat juga film-film dengan kualitas sinematografi yang baik. Sayangnya film-film di independen ini masih belum memiliki jaringan peredaran yang baik, sehingga film-film ini hanya bisa dilihat secara terbatas dan di ajang festival saja. Yang kelima, perkembangan animasi di Indonesia. Grafik komputer adalah ilmu komputer yang mempelajari cara pembuatan gambar dengan komputer dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafik komputer adalah gambar 2 dimensi. Kemudian berkembang menjadi 3 dimensi. Grafik komputer ilmu yang berkembang dengan cepat dan didukung oleh kapasitas komputer yang bagus. Animasi berasal dari bahasa Latin anima yang artinya jiwa, hidup, nyawa, dan semangat. Animasi adalah gambar 2 dimensi yang seolah-olah bergerak. Animasi ialah suatu seni untuk memanipulasi gambar menjadi seolah-olah hidup dan bergerak, yang terdiri dari 2 dimensi maupun 3 dimensi. Animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Dalam film kartun 2 dimensi tidak akan terlihat seperti nyata. Dalam film 3 dimensi memperlihatkan adegan-adegan yang terlihat seperti asli atau nyata. Pada tahun 1955, Indonesia sudah mampu membuat film animasi seiring dengan munculnya film berjudul Sidul Memilih, karya Dukut Hendronoto. Film animasi 2 dimensi tentang kampanye pemilihan umum pertama di Indonesia itu menjadi tonggak dimulainya animasi modern di negeri ini. Namun, film animasi buatan lokal kurang populer di negara kita sendiri dari hasil survei di televisi. Mayoritas film kartun yang ada di televisi rumah kita kebanyakan buatan orang luar. Negara kita merilis film animasi yang berjudul Meraih Mimpi, karya Nia Dinata, Kalyana Sila Films, dan Infinite Framework atau IFW berkolaborasi mengadaptasi kisah ini dengan melibatkan sejumlah pekerja seni komputer grafis terbaik di Indonesia untuk mendukung film ini. Hasilnya terciptanya film Meraih Mimpi yang merupakan film musikal pertama yang diproduksi dengan menggunakan 100% animasi dengan dukungan format 3 dimensi. Terima kasih telah menonton. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Irfan Mahmud, izin undur diri. Terima kasih.